apa sih yang dimaksud dengan apa intisar hatta ya'lam an-nas anna awwala man nashara al-Islam fi Jawa min at-tariqatil alawiyah. Kurang lebih begitulah redaksinya ya. Itu artinya Abah Lutfi memberikan masukan kepada saudara-saudaranya bahwa apa? Upaya untuk menyebarkan Thariqah Alawiyah itu harus masif. Sampai masyarakat itu tahu bahwasanya Thariqah Alawiyah lah yang berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan diantaranya adalah Wali Songo. Bahwa Wali Songo itu adalah para pengamal Thariqah Alawiyah. Ya padahal tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu lantaran tidak didukung dengan data. Oke, sebelum ke Wali Songo, ya sebelum ke Wali Songo kita mengambil sebuah sampel yang menjadi klaim bahwa nama ini adalah nama leluhur dari Wali Songo yang namanya adalah Abdul Malik, Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik ini, ya itu disebutkan, saya menemukannya di 3 kitab ya. Di dalam kitab Burqatul Musyikoh, di dalam kitab Al-Ghuror, dan di dalam kitab Al-Masy'ur-Rawi. Hanya saja di dalam kitab Al-Masy'ur-Rawi, di situ hanya menyebutkan nama saja. Ketika menyebutkan biografi dari Alwi, Amul Faqih bin Muhammad Shahib Mirbad. Bahwa Alwi itu memiliki beberapa anak yang diantaranya adalah Abdul Malik. Adapun keterangan mengenai manakib Abdul Malik bin Alwi itu tidak disebutkan di dalam kitab Al-Masy'ur-Rawi. Nah, untuk di dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh yang hitungannya itu lebih tua ya, atau paling tua lah yang saya temukan dari kitab-kitabnya Ba'alawi, karena penulisnya itu Ali Abu Bakar As-Sakran pada tahun 895. Di sana disebutkan ya di halaman 138. Dan sebenarnya ini sudah pernah saya kontenkan ini sebenarnya. Cuman nggak apa-apa untuk diulangi. Oke. Syekhu Al-Kamilu Al-Alimu Al-Amilu Abdul Malik bin Alwi. Itu Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Shahib Mirbad. Jadi cucu dari Shahib Mirbad atau sepupu dengan Faqih Muqaddam. Ya. Sepupu dari Faqih Muqaddam. Wa yurwa, diriwayatkan, ini menggunakan siqat tamrid. Diriwayatkan Anna li Abdul Malik dzurriyyatan bi biladil Hind. Bahwasanya Abdul Malik itu memiliki keturunan di daerah-daerah India. Oleh akhlaqin radiyah, yang memiliki akhlak-akhlak yang diridhoi. Wasiyarin mardiyah, dan memiliki kisah-kisah yang diridhoi. Nah, hanya itu saja informasi yang disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Oke, kalau kita hitung kewafatannya, katakanlah dia itu satu zaman, satu masa dengan Faqih Muqaddam yang wafat pada tahun 652 Hijriah, atau katakanlah pertengahan dari abad ke-7 Hijriah. Pertengahan dari abad ke-7 Hijriah sampai pada abad ke-9 Hijriah, berarti ada waktu kurang lebih 250 tahun. Artinya dalam waktu 250 tahun itu tidak ada sedikit pun informasi mengenai siapakah Abdul Malik dan siapakah anak-anaknya, sama sekali tidak disebutkan. Hal yang serupa itu juga disampaikan oleh Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Al-Ghuror. Di sini disebutkan di 2 tempat. Yang pertama halaman 178, di mana ketika menyebutkan Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Shahib Mirbad, di situ disebutkan lahu dzurriyyatun bi biladil Hind, dia memiliki keturunan di daerah-daerah India, yuqalu innaha Barwaj, yang katanya ada di daerah yang namanya Barwaj, bi iskanir ra bar wa fathil waw wal jim al mu'jamah, Barwaj kan. Zu akhlaqin radiyah, memiliki akhlak yang baik, wasiratin hamidah, perjalanan yang terpuji, mardiyah, diridhoi. Kemudian menurut Muhammad bin Alwi Khirid yang meninggal pada tahun 960. Nah, berarti di sini 3 abad setelah kewafatan dari Abdul Malik itu, beliau mengatakan lam akif lahu ala tarikh. Saya tidak memiliki sedikit pun sejarah. Saya tidak mengetahui sedikit pun tentang sejarahnya Abdul Malik. Hanya saja karena sunniyan, syarifan sunniyan, husainiyan, syafi'iyan. Beliau adalah seorang syarif yang ahlu sunnah wal jamaah dan bermadhabkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, sehingga dari 2 data ini saja, artinya 300 setelah kepergian Abdul Malik bin Alwi ke India, ulama-ulama Hadramut sama sekali tidak memiliki mengetahui informasi secara detail tahun berapakah wafat dari Abdul Malik, kemudian anak-anaknya siapa saja, kemudian keturunannya itu siapa saja, tidak diketahui. Lalu kemudian ya abad ke-14 Hijriah baru ada klaim di situ bahwasanya Wali Songo itu adalah keturunan dari Abdul Malik
bin Alwi Amul-Faqih. Sementara data tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa seperti itu? Ya lantaran siapa Kiai Haji Agus Sunyoto di dalam bukunya nih Atlas Wali Songo, dan beliau itu meneliti secara masif manuskrip-manuskrip yang beliau dapatkan, yang beliau telusuri di beberapa negara, baik itu di Indonesia, baik itu di Malaysia, baik itu di Belanda, di Inggris, di Amerika, dan seterusnya. Beliau teliti semua itu. Ya. Bahkan apa? Bahkan di halaman ini 222 ketika membahas tentang Sunan Bonang ya. Jadi Sunan Bonang itu merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang yang merupakan putra dari Sunan Ampel, ya. Kiai Haji Agus Sunyoto menuliskan di situ sebuah silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad ke-19. Pertengahan abad ke-19 yaitu tahun 1850-an. Menggambarkan bahwa tokoh bernama Makhdum Ibrahim itu nasabnya dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dan urut-urutan silsilahnya itu sebagai berikut, dan yang disebutkan itu adalah nasab Balawi, versi Balawi yang tadi keturunan dari Abdul Malik, yang informasinya dari tahun di abad ke-10 Hijriah sekalipun itu sama sekali tidak ada informasi mengenai Abdul Malik. Ya. Sehingga apa? Sehingga munculnya data yang baru bahwasanya Wali Songo itu adalah keturunan Balawi atau keturunan Abdul Malik bin Alwi, itu adalah data baru. Ya, pertengahan abad 19. Nah, kemudian melanjutkan tuh Kiai Agus Sunyoto, menurut naskah sejumlah historiografi jenis babat yang lebih tua, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Sunan Ampel sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Campa dan ayahnya dari Samarkand. Nah, itu berarti nasab Sunan Bonang dari jalur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negeri di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke Yaman. Babat Cirebon, Babat Risakipun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim Asmarakandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, yaitu nama tempat di tepi Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Nah, sehingga di sini terdapat satu kata kunci bahwasanya Wali Songo yang diantaranya adalah Sunan Bonang, kemudian Sunan Ampel, kemudian kalau ayahnya Sunan Ampel yaitu Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, itu bukanlah seseorang yang memiliki jalur nasab kepada Yaman. Tapi kemana? Ya ke Uzbekistan, ke Kazakhstan, ya kan? Dan ini pun bisa ditelusuri secara tradisi yang berkembang di Indonesia. Di Indonesia ini, ya, kalau berbicara mengenai torikoh yang berkembang sejak zaman Wali Songo. Kalau hadrotan, ila hadrotin Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama yang paling sering disebut di kalangan masyarakat itu siapa? Apakah kalau memang torikohnya merujuk kepada torikoh Balawi, apakah yang disebut itu adalah ila hadrati al-faqihul muqaddam di kalangan masyarakat Indonesia? Atau yang lebih populer di kalangan Indonesia itu adalah hadrotannya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Tentu kita semua tahu bahwasanya yang lebih dominan, yang lebih populer di masyarakat, yang lebih tersebar di masyarakat itu adalah torikoh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan dalam hadrotannya itu sering menyebutkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sehingga penyebaran torikoh Qadiriyah di Indonesia dari dulu kurang lebih torikohnya itu bukanlah torikoh Alawiyah, tetapi torikohnya adalah torikoh Qadiriyah yang biasa diamalkan oleh Wali Songo. Nah, kemudian ketika kita melihat sosok dari Syekh Jumadil Kubro, ya, atau cucunya, misalkan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Kenapa di situ untuk Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jamaluddin Hussein, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Syekh Jumadil Kubro, itu menggunakan sematan Al-Kubro, yang lantaran oleh sebagian ulama menyatakan bahwasanya Al-Kubro ini merupakan ringkasan dari torikoh yang beliau anut, yaitu apa? Torikohnya Syekh Najmuddin Al-Kubro, atau yang di kalangan ahli torikoh ini dikenal dengan torikoh Al-Kubrowiyah. Begitu. Begitu juga dari Babat Cirebon, itu juga menyebutkan bahwasanya torikohnya Syarif Hidayatullah itu adalah torikoh Al-Kubrowiyah. Ada pun benar tidaknya ya wallahu a'lam.
Walhasil itu adalah yang tertulis di Babat Cirebon. Ya, itu mengenai thariqah yang tersebar di kalangan masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia. Oke. Nah, kemudian mengenai tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan orang Indonesia, ya. Misalnya seperti kebiasaan peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 30 hari, 40 hari, kemudian 1000 hari, ya. Itu dari mana? Nah, disebutkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto bahwa tradisi itu berasal usul dari negara Persia. Negara Persia itu ya berarti negara Iran atau negara-negara yang berdekatan dengan Iran. Itu ya. Kemudian di situ ada di kalangan masyarakat Indonesia itu ada yang namanya bubur suro. Artinya setiap memasuki bulan Muharram, ya, Muharram itu masyarakat biasa membuat bubur yang untuk merayakan tahun baru, ya khususnya di Asyura gitu ya. Bahkan penyebutan untuk bulan sendiri itu Asyura, itu Suro. Itu kalau di Indonesia. Kemudian ketika menyebutkan harokat, dhammah, kasroh, dan fathah. Nah, di mana di sana di Indonesia atau di sebagian wilayah Indonesia, ketika menyebutkan harokat fathah itu bukan fathah tapi apa? Jabar. Kalau kasroh itu menyebutnya dengan jer. Kalau dhammah itu dengan pes. Kemudian tradisi juga di kalangan masyarakat Indonesia memilah-milih. Misalkan ketika menikah itu hari apa? Ya, hari yang terbaik. Ketika namanya Anu, maka hari yang terbaik adalah hari Anu. Nah, itu pun juga sama. Itu semua adalah tradisi-tradisi yang berasal dari Persia. Jadi bukan dari Yaman. Itu ya. Kemudian ada tradisi apa nyadran itu ya, yaitu ungkapan dari rasa syukur ketika masyarakat itu setelah panen. Ya, baik panen dari sawah atau ladang atau panen bagi kalangan para nelayan. Itu ada yang diistilahkan dengan apa? Dengan nyadran. Nah, itu pun juga nggak ada di kalangan ulama-ulama Hadramaut atau ulama-ulama Yaman. Nah, sehingga hal ini ya itu merupakan bukti-bukti yang real, yang nyata di kalangan masyarakat Indonesia bahwa ajaran thariqah ataupun kebiasaan yang dibawa oleh Wali Songo itu sangat berbeda dengan tradisi-tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah kafaah saja. Kalau Ba'alawi itu memiliki sebuah tradisi bahwa mereka itu tidak akan menikahkan putrinya kecuali pada keluarganya sendiri. Nah, berbeda dengan Wali Songo. Misal seperti Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki seorang putri yang kemudian dinikahkan kepada Raden Patah. Ya, dan seterusnya. Ya, artinya antara tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi dengan tradisi yang biasa berlaku di kalangan Wali Songo itu sangat jauh berbeda. Sehingga tidak bisa disimpulkan di situ bahwasanya Wali Songo itu adalah dari kalangan Ba'alawi. Gitu ya. Sehingga sangat aneh. Sangat aneh jika muncul sebuah statement, terutama dari salah seorang tokoh besar gitu. Nah, meskipun hal ini sudah lama disampaikan oleh Abah Lutfi, yaitu kurang lebih 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2013 ya, bahwa thariqah alawiyah itu harus disebarkan di masyarakat. Ya, padahal masyarakat sudah memiliki thariqah dengan sendirinya, sudah memiliki tradisi sendiri, sudah memiliki amalan sendiri. Lalu kemudian kenapa? Apa tujuannya? Ya, thariqah Ba'alawi ini kemudian disebar-sebarkan ke masyarakat. Apa tujuannya? Dan tentu ini kita sangat memerlukan jawaban dari statement-statement tersebut. Itu apakah masyarakat itu ingin diba'alawikan semua? Ya, kemudian muncul kuburan-kuburan yang kemudian nama-nama dari kuburan tersebut berubah menjadi bin Yahya, menjadi Ba'bud dan lain sebagainya. Apakah itu yang diinginkan? Ya, kita patut curiga sehingga kita membutuhkan jawaban dari beliau mengenai statement yang beliau sampaikan di sini. Nah, walhasil dari video yang panjang ini ya. Dari video yang panjang ini, bahwasanya mungkin beliau itu hanya berstatement di hadapan keluarganya ya. Kemudian ketika menjelaskan mengenai thariqah alawiyah itu ya bagi kalangan keluarganya sendiri. Namun hal yang menurut saya banyak tanda tanya, itu kenapa thariqah ini harus disebar-sebarkan di kalangan masyarakat luas? Ada apa ini? Ada apa? Itu. Kemudian juga di situ terdapat penjelasan bahwasannya thariqah alawiyah itu memang ada talqin seperti thariqah yang lain, memang seperti itu, dan itulah yang saya temukan juga di dalam kitab-kitab yang saya miliki ya, atau referensi-referensi yang bisa saya jangkau. Ya. Kemudian tadi mengenai thariqahnya Wali Songo itu adalah thariqah Ba'alawi, saya rasa tidak. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang berdasarkan dari amaliyah yang biasa dilakukan oleh masyarakat luas. Kemudian dilihat dari hadorot
kebiasaan-kebiasaan, bahwa di situ sangat bertolak belakang dengan tradisi-tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi. Ya. Kemudian dari sisi pencatatan, Abdul Malik yang diklaim oleh Ba'alawi sebagai leluhur Wali Songo itu pun datanya tidak ada, tidak ditemukan. Mulai dari 250 tahun setelah masanya Abdul Malik, itu mereka, misal Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak mengetahui sedikit pun informasi mengenai Abdul Malik. Ya. Kemudian dari siapa Muhammad bin Ali Khirid, itu pun sama, itu pun tidak mendapatkan data sedikit pun mengenai Abdul Malik dan keturunan-keturunannya. Nah, di sisi lain memang dari Duriyah Wali Songo itu menyimpan data-data manuskrip, di mana di dalam manuskrip-manuskrip tersebut terdapat penyebutan nasab Wali Songo secara lengkap. Dan jelas di sana bahwasanya sebagian versi manuskrip itu tidak menyebutkan versi nasab Wali Songo dari Ba'alawi. Akan tetapi versi dari Wali Songo itu adalah sebagiannya kepada Musa Al-Kadim dan sebagiannya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun manuskrip yang menyatakan bahwasanya Wali Songo itu bernasabkan kepada Abdul Malik atau Ba'alawi, nah itu manuskripnya perlu diteliti. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan ya bagi kita semua, dan mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua agar kita lebih hati-hati dalam menerima faham, dalam menerima pemahaman, dalam menerima sebuah pengetahuan, ya, atau dalam menerima ceramah. Lantaran apa? Kita harus hati-hati dari sebuah doktrin yang tujuannya adalah kita menjadi orang yang memiliki pemahaman sama dengan mereka. Gitu, dan itu tentu adalah satu hal yang sangat mengecewakan dan sangat berbahaya menurut saya. Lantaran masing-masing dari manusia itu memiliki kemerdekaannya, dan tidak perlu kita ini dengan doktrin-doktrin yang seperti itu, apalagi doktrin-doktrinnya itu bertentangan dengan tradisi yang biasa berlaku di Indonesia. Demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan, statement yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.